Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mulakir, Bapak Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SMA atau SMK kelas 10. Untuk kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan bab 2 ya, tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Oke. Adapun peta konsepnya yang akan kita pelajari ya, ini sesuai semuanya dengan surat Al-Isra ayat 31 ya, surah yang ke-17, dan Quran surat An-Nur surah yang ke-24 ayat kedua. Di antaranya peta konsepnya memahami makna perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menganalisis makna perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelaskan perilaku yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah mempelajari perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini peta konsep yang akan kita pelajari ya, anak-anak. Oke. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang pergaulan bebas. Ya, what is the meaning pergaulan bebas? Apa itu pengertian pergaulan bebas? Pergaulan adalah ya, merupakan proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya atau individu dengan kelompok. Jadi antara satu orang dengan satu orang yang lainnya atau dengan kelompok itu namanya pergaulan. Jadi gaul ya. Kalau itu berarti harus memerlukan minimalnya dua orang ya. Mohon maaf, 2 orang, maksimalnya bisa lebih. Itu pergaulan. Adapun bebas yaitu terlepas dari kewajiban, aturan, tuntunan, norma agama dan norma kesusilaan. Maksudnya apabila tidak sesuai ya, ini berarti yang namanya bebas itu keluar ya, keluar dari aturan, baik itu aturan agama maupun aturan pemerintah ya. Itu namanya bebas. Jadi pergaulan bebas ya, menurut istilah yaitu salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Berarti perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Jadi intinya mah, jadi kalau ada perilaku yang menyimpang, yang melewati batas ya, yang tidak sesuai dengan aturan ya, baik aturan agama maupun aturan pemerintah, maka itu namanya pergaulan bebas. Oke, untuk selanjutnya pergaulan bebas, ini pengertian yang selanjutnya. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan ya. Jadi apabila ada perilaku yang melanggar norma agama yang tidak sesuai dengan agama dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan, maka itu namanya pergaulan bebas. Oke, untuk selanjutnya ini pengertian pergaulan bebas menurut agama Islam, yaitu semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar aturan pergaulan. Jadi tidak sesuai dengan agama Islam. Jadi pergaulannya ya tidak sesuai lah. Misalnya kalau misalkan ada orang yang bergaul, misalnya 1 orang, 2 orang atau lebih dari 2 orang, kemudian ada saatnya waktu adzan Allahu Akbar, tapi mereka tidak mengabaikan, maka itu namanya pergaulan bebas. Seharusnya mereka pergi untuk sholat, tapi mereka malah bermain atau yang lainnya. Oke, untuk dalilnya ya, dalil larangan pergaulan bebas itu tercantum dalam Quran surat ya, Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Sedangkan larangan pergaulan bebas hadisnya itu hadis riwayat Bukhari yang berasal dari Abu Amir Al-Asy'ari. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya apa sih ciri-ciri perbuatan yang termasuk kategori pergaulan bebas? Yang pertama, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsunya. Jadi kalau misalkan
sudah memiliki HP 1 pengen punya HP 2, ya itu tidak sesuai dengan kebutuhan dia, kecuali kalau misalkan orang tersebut memerlukan lebih dari HP 1 untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk usahanya, itu bukan namanya ciri-ciri. Kalau ini di luar itu, ya. Jadi sudah tidak puas HP 1 pengen 2, ya. Udah punya motor 1 pengen punya motor 2. Udah beli, misalnya udah beli pakaian 1, ini masih utuh pengen beli lagi, ya itu namanya penghamburan harta, ya. Yang selanjutnya, berbuat dengan tanpa perhitungan antara benar dan salahnya menurut ajaran agama. Ya, yang penting teman-teman, ya. Padahal kalau misalkan teman tersebut tidak sesuai, maka kita harus memperingati, bukan malah kita mengikutinya. Ya, misalnya kalau misalkan ada teman kita sedang berkumpul, ya, terus adzan berkumandang, bukan malah kita ikut untuk tidak sholat, tapi kita harus mengajak, ya, seharusnya. Tapi kalau kita tidak melakukan sholat, maka itu termasuk ciri-ciri perbuatan pergaulan bebas, ya. Kemudian yang ketiga, terjerat kepada pesta hura-hura. Wah, ini pesta hura-hura, ya, dengan menggunakan minuman keras dan obat-obatan terlarang, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi kalau misalkan ada perbuatan pesta, ya, minuman keras atau obat-obatan, maka itu termasuk ciri perbuatan pergaulan bebas. Yang keempat, berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat, ya. Ya, ini bisa lah, ya. Apalah perilaku apa sajalah. Yang kelima, berpakaian terbuka dan membiarkan auratnya terlihat. Wow, tidak sedikit, ya. Ada yang memakai lepis atau jeans, ya. Jeansnya di tokonya sudah tahu tidak ada bolongnya, sengaja dibolongin di daerah paha, di daerah yang terbuka auratnya. Ya, itu cirinya. Yang keenam, berpikir dan bertindak sesaat dan mengabaikan masa depan, ya. Hanya sesaat saja, nggak tahu gimana masa depan yang akan dia hadapi. Adapun jenis-jenis pergaulan bebas, penyebab dan cara mengatasinya. Yang pertama, ada seks. Apa itu seks? Pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Ya, yang kebablasan, ya, ini. Bobogohanana kebablasan, pacarannya kebablasan. Penyebabnya, yang pertama, dangkalnya keislaman dan keimanan, pastinya. Yang kedua, larut dalam bujukan dan rayon setan. Oh, pasti ini, ya, karena tugas setan itu adalah mengganggu manusia. Yang ketiga, sering berteman dengan orang yang buruk akhlaknya. Maka kita harus berpilih-pilih, ya, kalau pengen bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang soleh, maka ikutan soleh. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang salah, maka kita akan ikutan salah. Yang keempat, kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas anaknya. Jadi acuh orang tuanya, tidak memperhatikan sholatnya, tidak memperhatikan ngajinya, atau tidak memperhatikan yang lainnya. Yang kelima, ketidakpedulian lingkungan masyarakat sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Jadi kalau misalkan ada sekelompok yang melakukan maksiat, jadi masyarakatnya tuh acuh tak acuh, ya biarin saja gitu. Padahal jangan sebabnya. Gimana cara mengatasinya? Yang pertama, memberikan bimbingan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Harus, karena mereka kurang bimbingan pendidikan agama Islamnya. Yang kedua, ikut majelis taklim. Oh, subhanallah, supaya menjadi yang soleh, ya, supaya dia bisa meningkatkan keimanannya. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh, soleha, ya ini. Yang keempat, meningkatkan perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Jadi peningkatan orang tuanya itu harus benar-benar ekstra, ya, kepada anak-anaknya. Yang kelima, mengajak lingkungan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mencegah perbuatan yang dilarang oleh agama, ya. Harus kompak masyarakatnya. Jadi yang pertama, yang kedua ada narkoba. Ini narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat yang berbahaya. Nama lain dari narkoba yaitu miras, minuman keras, khamar, sejenis minuman atau makanan yang memabukkan,
Narkoba hukumnya haram, pasti ya. Kullu muskirin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Ya tadi narkoba juga kalau misalkan berutusan itu tidak akan sadar, mabuk juga ya. Maka akan haram. Untuk narkoba ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 90. Itu narkoba ya. Apa jenis-jenis narkoba? Yang pertama nih, ada narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya lainnya. Narkotika ya diantaranya ada morfin, heroin, putau, ganja, kanabis, marijuana, kokain, dan lain-lain. Psikotropika ya ekstasi, sabu-sabu, dan lain-lain. Obat yang berbahaya, contohnya ya, alkohol, nikotin, kafein, dan lain-lain. Hamar, semua yang termasuk narkoba jenis minuman, ya seperti bir, asoka, grensen, ya dan lain-lain. Ini tidak sedikit ya yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Hati-hati dengan narkoba tersebut. Gimana cara penyebabnya? Kok bisa hal itu bisa terjadi? Ini paling penting tadi yang pertama juga sama ya, dangkalnya keimanan dan ketakwaan orang tersebut. Yang kedua, kurangnya kontrol diri dari memilih pergaulan. Jadi kita bisa memilih pergaulan. Yang ketiga, kurangnya proteksi keluarga. Tetap ini ada perhatian dari orang tua. Yang keempat, bujukan dan rayuan setan, ya. Karena setan itu adalah tugasnya mengganggu manusia, ya, untuk menemani dia ntar di neraka. Dan yang terakhir, tidak memahami akibat dan bahayanya narkoba tersebut untuk masa depan kehidupannya. Jadi yang dipikirkannya sesaat saja, tidak memikirkan apa yang akan masa depan yang akan dia hadapi, ya. Cara mengatasinya, meningkatkan keimanan dan takwaan ya. Yang kedua, memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat tentang bahayanya narkoba. Yang ketiga, memberikan kesibukan dengan kegiatan yang bermanfaat. Itu harus diisi ya. Apa saja, jangan sampai ya malas atau tidak bekerja dan lain-lain. Yang keempat, mengikuti penyuluhan agama. Ini harus untuk menambah wawasan dia dalam agama dan kesehatan dari dinas. Yang terakhir, memberikan sanksi hukum yang berat. Oh, ini setuju sekali ya. Harus, karena kalau misalkan sanksi hukum yang berat, ya itu akan membuat dia jera, tidak melakukan hal tersebut lagi. Oke? Tadi yang pertama seks, yang kedua narkoba, yang ketiga kehidupan malam. Kehidupan malam identik dengan pergaulan bebas seperti alkohol dan obat terlarang. Kehidupan tanpa mengindahkan norma agama akan menyesatkan pelakunya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan di dunia maupun di akhirat ya. Tidak sedikit kehidupan malam. Misalkan kalau di kota-kota kan ada yang namanya diskotik, itu awas ya, hati-hati dengan hal tersebut. Penyebabnya sama ya, dangkalnya iman. Terus semakin permisifnya tayangan, wah ini tayangan yang di televisi dan lain-lain ya. Hati-hati, kita juga harus bisa memilih. Terus yang ketiga, bujukan dan rayuan setan. Wow, ini ada nih setan terus berpengaruh di sini ya. Yang keempat, kurangnya kontrol dalam memilih pergaulan. Kita harus memilih dalam pergaulan ya, jangan sampai salah. Yang kelima, tidak pahamnya terhadap dampak, akibat, dan bahaya kehidupan malam. Ini nih ya. Karena yang dipikirkan itu ya hanya sesaat saja, tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada masa depan. Cara mengatasinya, yang pertama, memperbanyak dan memperkuat dakwah pendidikan Islam. Yang kedua, memberikan penyuluhan dan kesibukan yang positif ya pada generasi muda. Yang ketiga, mempersempit berdirinya sarana kehidupan malam melalui regulasi yang mengikat. Yang keempat, melakukan razia secara intensif bagi para pelanggar aturan ya. Yang kita tahu misalkan sekarang ada yang 86 yang di Net TV itu razia bagi polisi ya, yang 86. Yang terakhir, memberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku ya tidak melakukan jerak. Untuk pergaulan bebas selanjutnya, geng motor. Wah, ini di kota-kota misalkan ada yang
dulu waktu di kapan ya? Waktu Bapak pernah di daerah kotanya, di daerah Bogor ya, jam 9 tuh udah sepi jalan karena ya takut geng motor nih. Kita sebenarnya boleh lah punya geng motor, tapi yang positif ya, jangan sampai yang negatif. Yang pertama, geng motor itu identik dengan balapan liar. Nah, ini nih balapan liar. Bareng-bareng ya. Ada yang satu ini berkelahi, ikutan berkelahi itu. Malahan orang-orang yang di sekitarnya bisa menjadi korban ya. Yang selanjutnya, geng motor termasuk perbuatan yang melampaui batas ya, yang berlebihan sehingga haram dilakukan. Haram dilakukan ya untuk geng motor. Yang ketiga, geng motor seringkali mengganggu pengguna jalan umum. Ini nih yang sehingga mengganggu nih ketentraman masyarakat ya. Yang selanjutnya, geng motor seringkali dijadikan ajang perjudian dan taruhan tertentu. Karena balapan ya taruhan, selain dari taruhan uang, dia juga kan dalam balapan juga nyawa juga bisa melayang. Ya. Apa penyebabnya? Perasaan gengsi. Yang pertama ya, perasaan gengsi darah muda yang berlebihan. Ya, gue kan anak muda, masa nggak ikut ya. Ada yang mengatakan kalau orang kota itu, kamu kan masih muda, masa nggak ikutan geng motor gitu kan. Suka ada yang gitu, culun loh gitu kan, bahasa orang kota seperti itu. Padahal tidak seperti itu ya. Yang kedua, bujukan dan rayuan setan. Tetap nih setan juga ya. Ketika ada gangguan dari teman yang lain untuk geng motor, masuk ke geng motor, kan juga setan juga berperan untuk merayu ya, membujuk supaya masuk ke geng tersebut. Yang ketiga, rendahnya pemahaman pada dampak dan akibat dari kebut-kebutan ya di jalanan. Karena kalau kita berpikirnya hidup ya, maka akan hati-hati, gak bakalan dia akan balapan ya. Yang keempat, longgarnya kontrol keluarga. Berarti ini juga perhatian dari keluarga juga ya, dan masyarakat sekitar ya, tentang praktek kerusakan di masyarakat. Gimana cara mengatasinya? Oke, cara mengatasinya mengajak remaja untuk mengisi kehidupannya dengan aktivitas yang positif seperti balapan di arena ya. Kita boleh ya balapan, tapi balapan yang resmi lah ya. Kalau dia punya skill untuk balapan, yuk ikut balap yang resmi lah. Ntar kan bisa, kalau misalkan resmi kan bisa ntar generasi Marquez dan Rossi ya. Tapi kalau misalkan balapan liar, generasi apa namanya ya. Kalau misalkan kita pengen daftar kan bisa, balapan yang resmi kan ada di Sentul ya, Sentul daerah Bogor ya. Yang kedua, memperbanyak dan memperkuat dakwah pendidikan Islam untuk para pemuda ya. Yang ketiga, meningkatkan intensitas penyuluhan Islam. Jadi harus ada penyuluhan Islam dan hukum tentang dampak negatif dari aktivitas yang melanggar hukum. Karena geng motor tersebut kan melanggar hukum ya. Yang keempat, melakukan razia secara intensif. Ini biasa dilakukan oleh Siap 86 ya. Dan memberikan sanksi yang berat seharusnya ya, supaya pelaku tersebut bisa efek jerak. Oke. Selanjutnya, akibat pergaulan bebas. Apa yang akan kita terima kalau misalkan pergaulan bebas ya? Menerima kepada diri kita, terus kepada keluarga, terus kepada masyarakat gimana? Untuk diri sendiri mengakibatkan malas ibadah. Wah, naudzubillahi min dzalik ya. Ketika kita sudah terkena pergaulan bebas, maka akan malas beribadah. Kemudian keimanan menjadi hampa. Wah, naudzubillah ya. Keimanan turun, hampa lagi. Ibarat padi kalau tanpa isinya kan nggak enak juga ya. Padahal kita enaknya yang berisi. Mental menjadi tidak stabil, naudzubillahi min dzalik ya. Mental, terus gaya hidup yang berfoya-foya, punya uang ya 1 juta habis, yang seharusnya satu bulan habis 1 hari, kan naudzubillahi min dzalik.
Ketergantungan terhadap obat. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai menurunkan kesehatan, jadi sering sakit-sakitan, terjangkit penyakit HIV AIDS. Naudzubillahi min dzalik. Karena kenapa? Ini kan kalau misalkan sudah berhubungan ya yang bukan mahramnya akan terjadi ini. Hati-hati ya. Apalagi di kehidupan di malam itu. Bagi keluarga, menjadikan hubungan keluarga renggang, gagalnya orang tua yang memiliki anak yang soleh dan solehah, nama baik orang tua tercoreng ya. Yuk kita jaga nama baik ya orang tua ya, dan lain-lain. Bagi masyarakat, merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat ya, terus menyebarnya penyakit menular. Wah, naudzubillah min dzalik ya, merebaknya penyakit masyarakat. Itu bagi masyarakat. Oke, hikmah menjauhi pergaulan bebas. Yang pertama, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang mulia. Pasti ya. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita inginkan, maka Allah juga akan mengabulkan. Yang kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Yang keempat, terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas yang melanggar etika dan agama. Yang terakhir, dapat menggapai cita-cita masa depan. Oke. Selanjutnya, pembahasan tadi ya. Sekarang perbuatan zina. Apa itu pengertian zina? Zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat perempuan yang haram menurut zat perbuatannya, dan bukan karena subhat, dan perempuan itu mendatangkan syahwat ya. Jadi ini hubungan kayak suami istri tapi belum menikah ya. Naudzubillahi min dzalik. Zina hukumnya haram ya, dan wajib kita jauhi sebagai seorang muslim. Sanksi bagi pelaku zina yang muhsan ya, telah menikah, dihukum rajam. Kemudian sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan ya, ghairu muhsan, belum menikah, dihukum cambuk dan diasingkan selama setahun ya. Itu awas juga ya, ini juga sering ya kalau lihat di televisi, jangan sampai kita terkena hal tersebut. Dalil larangan zina adalah perbuatan zalim ya, itu tercantum dalam Quran surat Yusuf ayat 23. Perintah memohon agar dijauhkan zina itu tercantum dalam Quran surat Yusuf ayat 32. Hadis tentang perintah menjaga pandangan tercantum dalam hadis riwayat Hakim melalui Ali bin Abi Thalib. Hadis tentang pandangan bagian dari zina adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah anak-anak, untuk saat ini gimana, apa macam-macam zina ya. Yang pertama ada pezina muhsan. Pezina muhsan itu adalah pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah berhubungan seks dengan jalan yang sah, nikah. Ya, hukumannya adalah rajam, dilempari batu berukuran sedang sampai meninggal. Naudzubillahi min dzalik ya. Ini sudah menikah ya. Maka dihukum rajam sampai meninggal. Naudzubillahi min dzalik ya. Kalau misalkan sekarang kan kalau pelakor kan baru merebut ya. Ini kan setelah pelakor melakukan hal tersebut belum menikah. Nah, yang satu sudah menikah, ini sudah menikah, maka dihukum rajamnya, dilempari batu yang sedang sampai meninggal. Itu hukuman menurut agama Islam. Yang selanjutnya, yang kedua, pezina ghairu muhsan. Pezina ini ya, pezina pria atau menikah yang belum pernah menikah ya. Ini bisa yang sudah menikah satu, yang belum menikahnya ada, atau belum menikah kedua-duanya. Hukumannya didera 100 kali dan diasingkan ke luar daerah selama 1 tahun ya. Sama sebenarnya rajam, atau misalkan didera, atau misalkan dicambuk ya.
selama 100 kali. Kalau dia masih hidup, baru diasingkan selama 1 tahun. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita terjauh dari hal tersebut. Akibat zina akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menghancurkan masa depan anak. Ya, naudzubillah ya. Anak juga akan hancur karena tidak sedikit misalkan yang bunuh diri ya akibat sudah rusak itunya ya. Sudah rusak kalau wanita itu peperawanannya. Naudzubillah min dzalik. Merusak keturunan yang sah bila pezina melahirkan anak. Kan anak yang di luar nikah itu kan tidak diperkenankan. Ahli waris juga kan tidak bisa. Tidak sah menerima warisan. Yang keempat, mendorong perbuatan dosa besar. Naudzubillah min dzalik ya. Itu zina itu adalah perbuatan besar. Menimbulkan penyakit kelamin. Ini nih, akibat zina berhubungan di luar belum menikah ya. Apa yang akan terdampak? HIV dan AIDS. Yang keenam, terjerat hukuman berupa rajam sampai mati nih ya. Dan cambuk sebanyak 100 kali bagi yang bermusan. Yang ketujuh, menanggung hukuman sosial ya, menanggung hukuman sosial. Udah di agamanya ada hukuman, apalagi di sosialnya, di masyarakatnya gimana. Yang selanjutnya, menghilangkan kewibawaan diri dan kesucian diri. Ya pasti ini ya, karena melakukan hal tersebut. Dan selanjutnya, nasab dari keturunan hasil perzinaan menjadi tidak jelas. Anak zina tidak memperoleh warisan. Ini tadi sudah disebutkan. Selanjutnya, gimana cara menjauhi perbuatan zina? Ya, kalau sudah nggak kuat, sudah balik, sudah waktunya menikah, maka segeralah menikah. Yang kedua, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, jangan sekali-kali mendekati hal-hal yang menjurus pada perzinaan. Ya, kita harus menghindari. Kalau misalkan ada hiburan malam atau ya diskotik, kita harus menjauh dari hal tersebut. Yang selanjutnya, keempat, memilih teman. Ini jangan sampai kita bergaul yang salah ya. Kita harus bergaul dengan yang soleh dan solehah. Selanjutnya, memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam. Kemudian selanjutnya, membaca buku-buku keislaman ya, khususnya tentang perzinaan, gimana bahayanya, gimana ininya dan lain-lainnya. Selanjutnya, membaca Al-Quran sambil memperdalam terjemah dan ya merenunginya, tafsirnya ya. Selanjutnya, membaca hadis-hadis mengindahkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi zina. Dan terakhir, membiasakan diri berpuasa Senin Kamis. Ya, jenis puasa sunnahnya. Karena gini, apabila ya saat bagi pemuda atau pemudi yang sudah balik atau sudah tidak tahan ya untuk bisa melakukan hal tersebut, ketika tidak kuat untuk menikah, maka berpuasalah ya. Berpuasalah karena puasa itu bisa mencegah hal tersebut. Oke. Untuk yang pembahasan terakhir ya, pembahasan terakhir itu tentang hikmah menjauhi zina. Apa yang kita akan dapatkan ketika kita menjauhi dari zina? Yang pertama, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita sudah menjauhi zina, karena zina itu adalah perintah Allah, kita harus jauhi, maka kita akan mendapatkan ridho Allah dari Allah ya. Yang kedua, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena telah menaati ajarannya. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadisnya, kita akan pelajari, kita akan mendapatkan syafaat ya. Selain kita rajin sholawat juga, ketika kita menaati apa yang diajarkan Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat. Yang ketiga, mendapatkan keturunan terhindar dari ketidakjelasan nasab. Karena sudah jelas nasab, sudah terikat dengan aturan nikah, tidak akan menjadi hal-hal yang tidak jelas ya. Terus juga akan mendapatkan warisan. Beda dengan yang anak yang lahir di luar nikah, itu kan tidak jelas nasabnya, terus tidak akan berhak menerima warisan. Yang keempat, menjaga kesucian dan martabat diri dan keluarganya. Jadi ini menjaga nama baik ya.
nama baik dia sendiri atau nama baik keluarganya. Yang kelima, terpelihara dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinaan, ya. Ketika kita hidup sehat, tidak zina, maka kita akan terhindar dari HIV AIDS, ya. Dan terakhir, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti aborsi, bunuh diri, ya. Kita akan terhindar kalau kita sehat, kalau kita tidak melakukan hal tersebut, maka tidak akan melakukan hal ini. Baiklah anak-anak, ini adalah pembahasan terakhir, ya. Alhamdulillah pembahasan dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga ada manfaatnya, ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, ya. Tetap semangat, walaupun belajar di rumah harus tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share video ini biar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.